Woi. Welcome to Inforigo TV, channel berbagi info yang mungkin bisa menambah pengetahuan kalian. Guys, akhir-akhir ini, sosial media Indonesia dipenuhi dengan video-video viral yang berasal dari kisah seram bernama Lampor. Lampor sendiri adalah legenda urban Jawa, makhluk halus berwujud keranda jenazah yang bisa terbang mengelilingi kampung meneror warga. Dan konon, hantu Lampor sendiri menginginkan nyawa manusia sebagai mangsanya. Kisah Lampor yang kembali viral di tahun 2021 ini membuat banyak netizen Indonesia mengingat sebuah film yang tayang di tahun 2019 yang juga berjudul Lampor, Keranda Terbang. Lalu apa itu Lampor? Dan bagaimana kisah dari film yang berjudul Lampor, Keranda Terbang? Simak terus video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, mari bantu gue membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe and then klik juga tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar Inforigo TV bisa memberikan notifikasi ke kalian setiap ada konten baru yang di-upload. Film ini berlatar kota Temanggung di tahun 1993, di mana ada seorang ibu bernama Ratna yang ingin memergoki suaminya yang bernama Jamal yang ia anggap akan melakukan praktik ajaran sesat di kampungnya. Sebelum berangkat, Ratna berpesan kepada anaknya yang berusia 8 tahun bernama Neta untuk menjaga adiknya yang masih bayi. Ia mengatakan apapun yang terjadi jangan tinggalkan adiknya, dan apabila ia melihat apapun ia harus berpura-pura untuk tidak melihat dan bersembunyi agar tidak terlihat oleh makhluk yang akan mendatangi mereka. Yang terjadi kemudian adalah Neta yang merasa kebingungan karena adiknya terus menangis, berusaha keluar rumah untuk mencari sang ibu agar adiknya berhenti menangis. Di sisi lain, Ratna yang sudah berhasil menemukan keberadaan sang suami yang bernama Jamal ternyata berada di rumah seorang dukun di desa tersebut bernama Dukun Atmo. Dan disinilah untuk pertama kalinya Ratna mendengar gemuruh suara Lampor. Malangnya, Neta yang sedang berjalan keluar rumah mencari keberadaan sang ibu ternyata bertemu Lampor di tengah jalan. Sontak, Neta pun berlari kembali ke rumah untuk menyelamatkan adiknya. Ia segera masuk ke dalam rumah dan kemudian bersembunyi di bawah tempat tidur. Ternyata Lampor terus mengejar Neta hingga masuk ke dalam rumah. Namun Lampor tidak mengetahui keberadaan Neta. Ia hanya menjumpai adik dari Neta yang terus menangis, sehingga Lampor hanya melihat adik Neta yang kemudian justru menjadi korban dari keganasan Lampor. Dan untuk kalian ketahui, berdasarkan cerita, sosok Lampor hanya akan mengetahui mangsanya apabila mangsa tersebut berada di tempat yang dipenuhi oleh cahaya dan orang tersebut mengeluarkan suara. Kita kembali ke Ratna. Ratna yang panik mengenang kedua anaknya yang berada di rumah, segera pulang. Sesampainya dia di rumah, ia mendapati Neta yang sedang menangis sembari memeluk ayunan adiknya. Ratna pun langsung menyadari bahwa anak bayinya sudah menjadi korban keganasan Lampor. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah menenangkan Neta agar lepas dari traumanya. Untuk menghindari gangguan kejiwaan kepada Neta, Ratna akhirnya membawa Neta pergi jauh keluar kota. Scene kemudian berpindah ke 26 tahun kemudian dengan latar kota Medan, di mana Neta sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Edwin yang diperankan oleh Dion Wiyoko. Sepeninggal Ratna, ibunya Neta, Edwin merasa bersalah apabila sampai mereka memiliki 2 anak, namun Edwin belum juga bertemu dengan ayah mertuanya yang bernama Jamal yang dikatakan oleh Ratna dan Neta masih hidup di Pulau Jawa. Ia merasa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan oleh Ratna dan Neta yang ingin segera ia ketahui. Dan sementara itu, di Temanggung, teror Lampor kembali terjadi dan mulai memakan korban jiwa. Edwin kemudian berhasil membujuk Neta untuk kembali ke Temanggung, guna menemui ayahnya yang bernama Jamal. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung dijemput oleh sepupu Neta yang bernama Yoyo. Di perjalanan menuju rumah, Yoyo kemudian bercerita bahwa Jamal, ayahnya Neta, adalah orang terpandang di kampungnya. Ia juga bercerita bagaimana teror Lampor kembali terjadi di desa tersebut, yang membuat suasana desa kembali mencekam. Sesampainya di desa, Edwin dan Neta justru mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari warga setempat.
Mereka mengatakan bahwa teror lampor yang terjadi di desa tersebut disebabkan oleh Neta. Dan yang paling mengejutkan, ketika mereka sampai di desa tersebut, Jamal baru saja meninggal dunia. Mereka kemudian masuk ke dalam rumah diiringi dengan pandangan sinis dari warga setempat. Namun peristiwa janggal terus terjadi. Jenazah Jamal terus bergerak seolah-olah ia masih hidup, menolak untuk dikafankan. Sampai akhirnya dukun Atmo datang melepas susuk yang pernah dipasang oleh Jamal ketika masih hidup. Namun hal itu tidak menghentikan gerakan dari jenazah. Jenazah Jamal terus bergerak meronta-ronta. Hingga akhirnya Esti, istri muda dari Jamal yang merupakan keponakan dari dukun Atmo, memanggil Neta untuk duduk di sebelahnya. Neta kemudian duduk dan menyampaikan pesan dari almarhum ibunya bahwa Ratna, ibunya Neta, sudah memaafkan perbuatan Jamal di masa lalu. Barulah setelah Neta mengucapkan kalimat permaafan dari almarhumah ibunya, jenazah Jamal baru berhenti bergerak dan proses pemakaman bisa dilanjutkan. Dari kedatangannya ke Temanggung ini, barulah Neta mengetahui bahwa ayahnya sudah menikah dengan istri yang baru bernama Esti dan memiliki seorang anak angkat bernama Mita. Sin kemudian berpindah ke areal pemakaman. Setelah proses pemakaman selesai, Edwin dan Neta kembali dibuat cemas karena mereka tidak mengetahui keberadaan anak perempuannya yang bernama Sekar. Setelah mencari, mereka berhasil menemukan keberadaan Sekar tepat di depan sebuah makam tua, bertuliskan Ridwan. Pernyataan Sekar kemudian membuat Edwin dan Neta gemetar. Ia menyatakan bahwa yang berada di makam tersebut adalah adik dari ibunya yang dulu jadi korban lampor. Setelah tanya dari mana Sekar mengetahui hal tersebut, Sekar menjawab bahwa Jamal sang kakek sudah memberitahunya. Setelah itu semuanya kembali rumah duka. Di rumah, Edwin mendapatkan cerita dari Yoyo yang mengatakan bahwa ada gosip yang berhembus yang mengabarkan bahwa ibu tiri Neta yang bernama Esti ternyata memiliki hubungan gelap dengan ajudan Jamal yang bernama Bimo. Sedangkan Neta mendapatkan ucapan selamat dari Nining, pembantu keluarga Jamal, yang menyatakan bahwa Neta adalah satu-satunya orang yang berhak mewarisi seluruh harta kekayaan Jamal dikarenakan Mita tidak berhak karena statusnya hanya sebagai anak angkat. Ucapan Nining kemudian terbukti karena pada malam harinya Mita berhasil melarikan uang dan sertifikat tanah milik Jamal. Di malam harinya, Edwin kemudian bertanya kepada Bimo mengenai hantu bernama Lampor. Bimo cuma berpesan dua hal kepada Edwin apabila bertemu dengan Lampor. Berusahalah untuk tidak melihat dan tidak terlihat. Pembicaraan kemudian diakhiri karena semuanya ingin beristirahat di malam itu. Di tengah malam, Edwin terbangun dari tidurnya karena menyadari Adam anaknya tidak berada di tempat tidurnya. Edwin pun langsung mencari Adam di semua ruangan sampai akhirnya dia bertemu Adam di salah satu sudut ruangan ketika Adam sedang memainkan gadgetnya. Di saat yang sama, jendela dari ruangan tersebut tiba-tiba terbuka dan Edwin segera menarik Adam untuk bersembunyi di salah satu tempat di ruangan tersebut. Di persembunyiannya dengan menggunakan pantulan dari layar gadget milik Adam, Edwin berusaha mengintip apa yang sedang membuka jendela. Di sanalah dia melihat pantulan dari sebuah keranda jenazah yang terbang melayang di depan jendela, dan Edwin meyakini itu adalah Lampor. Edwin kemudian teringat dengan ucapan yang pernah disebutkan oleh Bimo sebelumnya. Ketika bertemu Lampor, mereka harus berusaha untuk tidak melihat dan tidak terlihat. Sampai akhirnya Lampor meninggalkan keduanya. Kehadiran Lampor juga dirasakan oleh Mita dan pacarnya yang bernama Tony. Keduanya sedang berusaha melarikan uang milik keluarga Jamal dan selembar sertifikat tanah. Mita yang panik kemudian segera masuk ke dalam sebuah gubuk di sekitar tempat mereka berdiri dan bersembunyi di sana. Sedangkan Tony yang tidak percaya dengan mitos Lampor sibuk memperbaiki motornya yang mogok. Lampor kemudian datang ke hadapan Tony dan tanpa ampun langsung memangsa Tony. Hingga akhirnya dia tewas secara mengenaskan dengan kondisi leher yang berlumuran darah. Dan peristiwa tersebut disaksikan langsung oleh Mita dari dalam gubuk. Pagi harinya, Adam dan Sekar yang sedang bermain layangan di sebuah lapangan kemudian mendapati sosok Mita tergeletak pingsan di bawah sebuah pohon besar. Mereka segera kembali ke rumah dan melaporkan temuannya tersebut kepada Edwin dan Neta. Mita yang pingsan kemudian langsung dibawa kembali ke rumah dan setelah dia sadar di dalam rumah, Mita langsung dirasuki oleh arwah. Dan makhluk yang merasuki tubuh Mita mengatakan bahwa kedatangan Lampor ke desa tersebut disebabkan oleh adanya warga desa tersebut yang sedang mempraktikkan ajaran sesat.
Bimo, Nining, dan Dukun Atmo kemudian segera membawa Mita keluar dari rumah tersebut dengan alasan apabila Mita tetap berada di rumah tersebut akan membahayakan orang-orang yang berada di rumah tersebut dikarenakan Lampor akan mengejar orang-orang yang pernah melihat Lampor itu sendiri. Edwin yang ingin berusaha menenangkan Neta berusaha mencari tahu penyebab kedatangan Lampor ke desa tersebut, yang selama ini dituduhkan bahwa Neta adalah orang yang menjadi penyebab datangnya Lampor ke desa tersebut. Pada malam hari, Edwin secara diam-diam mendatangi gubuk tempat Neta diasingkan oleh Dukun Atmo. Sesampainya di sana, ia langsung dihampiri oleh Yoyo yang ternyata sudah datang terlebih dahulu dan melihat kedatangan Edwin. Ketika keduanya bertemu, tiba-tiba mereka merasakan kedatangan sosok Lampor. Keduanya kemudian langsung masuk ke dalam gubuk untuk menemui Mita. Dari keterangan Mita didapatlah sebuah informasi bahwa penyebab kedatangan Lampor ke desa tersebut disebabkan oleh hubungan gelap yang dilakukan oleh Esti dan Bimo. Hubungan tersebut kemudian diketahui oleh Jamal sehingga Esti dan Bimo memilih untuk membunuh Jamal. Setelah Mita mengatakan hal tersebut, tiba-tiba sosok Lampor langsung datang menerobos dinding gubuk dan berhasil memangsa Mita. Edwin dan Yo berhasil menyelamatkan diri dan pulang ke rumahnya masing-masing. Edwin segera menceritakan hal itu kepada Neta dan di saat yang sama Sekar mengatakan bahwa sang kakak yang bernama Adam juga hilang. Edwin dan Neta segera mencari keberadaan Adam hingga keesokan harinya Adam belum juga ditemukan. Dukun Atmo yang juga berusaha mencari keberadaan Adam mengatakan bahwa Adam sudah menjadi korban Lampor. Edwin tidak terima dengan hal tersebut langsung menyerang Bimo dan mengatakan bahwa Bimo adalah penyebab semua ini terjadi. Esti justru balik menyerang dengan mengatakan bahwa Neta lah penyebab semua malapetaka itu. Edwin kemudian langsung bertanya kepada Neta apakah ada hal lain yang ia sembunyikan selama ini yang belum diketahui oleh Edwin. Neta kemudian mulai membuka rahasia lama yang pernah ia alami dan ternyata Neta adalah orang yang sudah pernah dilihat oleh Lampor. Dan seharusnya ketika masih kecil dulu, yang menjadi korban Lampor seharusnya adalah dirinya, bukan adiknya. Sehingga teror Lampor yang terus terjadi di desa tersebut dikarenakan sang Lampor sedang mencari keberadaan Neta sembari memangsa manusia yang ia temui. Edwin langsung mencari keberadaan Yoyo dan mengajaknya menuju sebuah tempat di mana Lampor diyakini bersemayam. Tak lama setelah Yoyo dan Edwin pergi, Sekar datang menemui Neta dan menyampaikan pesan yang pernah disampaikan oleh Jamal kakeknya. Melalui Sekar, Jamal kemudian berpesan bahwa Neta harus kuat demi anak-anaknya. Neta kemudian langsung menuju pusara Jamal. Di sana dia bergumam, berkeluh kesah, termasuk menyampaikan isi hatinya mengenai kejahatan yang pernah dilakukan oleh Jamal. Namun tiba-tiba Esti datang menemui Neta dan mengatakan bahwa semua yang diucapkan Neta terhadap Jamal itu tidaklah benar. Jamal sangat menyayangi Neta, bahkan kepada Ratna ibunya. Meskipun sang ibu sudah meninggalkan Jamal, ia masih sangat mencintai Ratna meskipun sudah menikahi Esti. Neta kemudian mempertanyakan hubungan gelap yang terjadi antara Bimo dan Esti dan upaya mereka membunuh Jamal sesuai dengan apa yang pernah dikatakan oleh Mita. Esti kemudian mengakui bahwa memang benar ada hubungan istimewa antara dia dan Bimo, dan itu sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari Jamal. Namun Esti berani menjamin jika tidak ada hubungan asusila yang pernah ia lakukan bersama Bimo. Esti juga menyangkal apabila ia dituduh menjadi penyebab meninggalnya Jamal. Scene kemudian berpindah ke dalam rumah, di mana Neta mendapatkan petunjuk di mana keberadaan Adam melalui gambar yang dibuat oleh Sekar. Ia pun kemudian menitipkan Sekar kepada Esti, sembari menitipkan gadget milik Adam dan memperlihatkan sebuah video yang menunjukkan bahwa Adam ternyata berhasil merekam perbuatan asusila yang dilakukan oleh Bimo dan Nining, pembantu mereka. Esti yang merasa kecewa kepada Bimo kemudian menangis. Di tengah tangisannya, Sekar kemudian mengalami kerasukan, di mana arwah yang merasuki tubuh Sekar adalah arwah sang kakek, Jamal. Jamal kemudian berpesan kepada Esti agar menjaga Sekar apapun yang terjadi. Di sisi lain, Edwin dan Yoyo yang sudah tiba di tempat di mana mereka meyakini tempat bersemayamnya Lampor kemudian langsung turun menuju motor dan menuju tempat tersebut. Edwin kemudian berjalan sendirian mencari keberadaan Adam, sedangkan Yoyo duduk di dekat motor. Tak lama kemudian, Yoyo menyaksikan kedatangan sebuah mobil yang dikendarai oleh Bimo dan Dukun Atmo yang kemudian juga menuju arah yang sama seperti Edwin. Edwin yang mengetahui keberadaan Dukun Atmo yang sedang melakukan sebuah ritual di dalam goa
langsung menyerang Dukun Atmo dan menanyakan keberadaan Adam. Dukun Atmo langsung menjawab bahwa Adam sudah dikorbankan untuk Lampor dan Edwin sudah terlambat. Terjadilah perkelahian sengit antara Edwin dan Dukun Atmo hingga akhirnya Edwin berhasil melukai perut Dukun Atmo dan mengeluarkan usus besarnya. Kemudian Dukun Atmo balik menyerang hingga akhirnya berhasil membuat Edwin jatuh pingsan. Dukun Atmo kemudian melarikan diri dan menemui Bimo. Bimo yang panik kemudian segera meninggalkan Dukun Atmo di tempat. Edwin yang sudah sadar segera menemui Yoyo dan mengajak Yoyo untuk mengejar Bimo. Di sisi lain, Neta yang sudah berhasil menemukan keberadaan pohon yang digambarkan oleh Adam dan Sekar berhasil menggali. Dalam galiannya, dia berhasil menemukan bungkusan kain putih lusuh yang berisi janin yang digugurkan. Mengetahui rahasianya sudah terbongkar, Nining langsung menyerang Neta. Dalam perkelahian keduanya kemudian diakhiri ketika kedatangan Bimo yang secara tiba-tiba kemudian langsung memukul Neta hingga pingsan. Scene kemudian langsung berpindah ke wajah Dukun Atmo yang sudah tersadar dan berhasil menyembuhkan luka perutnya. Ia siap mengejar Edwin dan Neta. Sedangkan Nining dan Bimo sudah berhasil mengikat Neta bersama Adam dan kemudian mereka membawanya ke gubuk di mana dulu Mita pernah diserang oleh Lampor. Keduanya langsung mengarahkan lampu mobil kepada Neta dan Adam agar Lampor mengetahui keberadaan keduanya untuk menjadi mangsa. Edwin datang tepat waktu untuk menyelamatkan Neta dan Adam. Setelah berhasil melepaskan ikatan keduanya, namun secepat kilat Lampor datang kepada mereka. Neta yang sudah pasrah langsung berusaha untuk mengorbankan dirinya kepada Lampor. Namun entah apa yang terjadi, Lampor justru enggan memangsa Neta. Yoyo kemudian memanfaatkan momen tersebut dan kemudian berhasil mematikan penerangan dari lampu mobil. Ia segera menyalakan nyala lampu dari motornya dan mengarahkan sinar tersebut ke arah gubuk di mana di dalamnya telah bersembunyi Nining dan Bimo sebagai pelaku dari semua ini. Bimo yang panik segera berusaha mengorbankan Nining sebagai tumbal dengan cara memotong tangan Nining. Namun akhirnya Bimo juga tewas setelah akhirnya dia tertimpa oleh rangkaian kayu yang tajam yang jatuh dari atap gubuk tersebut. Sementara Nining yang tangannya sudah putus dipotong oleh Bimo langsung dibawa oleh Lampor sebagai mangsa. Mita, Edwin, Yoyo dan Adam yang kemudian menyadari bahwa Sekar berada dalam kondisi bahaya segera meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke rumah. Mereka takut Lampor akan mengambil korban selanjutnya. Di rumah, Esti yang sudah menyadari kehadiran Lampor segera menyuruh Sekar untuk menutup matanya dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Sementara itu, Esti segera keluar untuk menghalau kedatangan Lampor. Namun, Lampor bukanlah tandingan Esti. Ketika bertemu, tubuh Esti langsung terpental hingga pingsan. Kemudian datanglah Dukun Atmo dalam kondisi yang sudah sembuh dari lukanya yang parah. Ia berhasil menyembuhkan dirinya sendiri berkat kesaktian yang ia miliki. Dukun Atmo kemudian segera menarik Sekar keluar dari bawah tempat tidur dan memaksa Sekar untuk membuka mata dan melihat Lampor agar Sekar langsung menjadi mangsa untuk tumbal bagi Lampor. Neta yang baru tiba di rumah melihat kepergian Lampor diiringi suara teriakan Sekar dari dalam keranda tersebut. Sekar langsung memacu mobil yang ia bawa dan menabrakkan mobil tersebut secara kencang kepada Lampor sampai akhirnya Lampor terpecah. Ia segera memeluk Sekar dan menyuruh Sekar untuk segera bersembunyi. Sementara itu Neta langsung menyatakan dirinya sebagai tumbal bagi Lampor. Sekar kemudian kembali dirasuki oleh arwah Jamal. Ia menyampaikan pesan yang pernah disampaikan Ratna, ibunya Neta, bahwa sebesar apapun kejahatan tidak akan menang melawan cinta. Kemudian Neta segera memeluk Sekar dengan penuh cinta, sedangkan Lampor terus mendekat. Di rumah, Edwin yang baru tiba bersama Yoyo tidak mendapatkan keberadaan Neta dan anak-anaknya. Di sana, dia hanya mendapati Dukun Atmo yang sudah sembuh dari sakitnya. Dukun Atmo dengan sombongnya kemudian berkata bahwa Edwin dan keluarganya tidak layak untuk hidup karena mereka adalah orang yang menjadi saksi terakhir dari kejahatan yang pernah dilakukan oleh Nining dan Bimo. Di mana ternyata Nining dan Bimo menumbalkan Edwin dan keluarganya untuk Lampor yang akan mereka dapatkan setelah meninggalnya Jamal melalui cara memanfaatkan hubungan antara Bimo dan Esti. Sedangkan Dukun Atmo ingin menumbalkan keluarga Edwin untuk meningkatkan ilmu hitamnya. Di tengah tawanya yang penuh dengan rasa sombong tersebut, secara tiba-tiba Lampor datang dari arah belakang Dukun Atmo
dan sesegera mungkin menancapkan kuku-kukunya yang tajam ke sisi wajah dukun Atmo untuk kemudian membawanya keluar dari rumah sebagai mangsa. Setelah itu, maka berakhir pula teror lampor yang dialami oleh warga desa tersebut seiring datangnya Sekar, Adam, dan Neta dengan selamat kembali ke rumah. Film ini kemudian diakhiri dengan kesaksian orang-orang yang memiliki pengalaman bertemu lampor secara langsung. Oke guys, jadi itu adalah alur cerita dari film yang berjudul Lampor Keranda Terbang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, give me your thumb. And if you have any opinion, just write your comment down below. Silakan berikan referensi film selanjutnya untuk kita bahas alur ceritanya. Arigatou gozaimasu karena udah nonton video ini sampai habis. Gua Rigo, see you in the next topic. Bye-bye.